kita akan mulai acara prayer meeting pada Bro sore Arif, malam hari ini. sebelum mulai boleh komen sedikit? Iya, Pak Dennis, silakan. Itu kayaknya videonya ada satu spelling error deh. Oh ya. Intercede. Oh, thank you Pak Dennis. Ya, tadi saya saking nggak percaya, saya lihat vocabulary dulu dan ternyata memang salah yang ditulis di video. Ya. Oke, go ahead. The best corrector ever. Thank you Pak Dennis. Thank you Pak Dennis. Oke. Selamat sore, selamat malam Bapak Ibu semua. Karena ada ibu-ibu ada OF malam hari ini. Kita akan mulai acara malam hari ini, dan sebelum kita mulai ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Zoom meeting pada kali ini prayer meeting. Jadi di dalamnya ada doa, ada pujian, ada testimoni, ada motivational speech juga, dan setiap bagian itu akan ada durasi waktunya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mendapatkan tugas untuk berdoa, mohon perhatikan durasi waktunya. Dan juga Bro Dharma akan membawa kita dalam pujian dan penyembahan. Dan yang paling penting ketika berdoa, nanti saya akan menuntun saudara semua untuk menentukan berapa lama durasi waktunya. Nanti ketika durasi waktunya habis, Bro Dharma akan memainkan keyboard. Artinya waktunya sudah habis. Jadi saudara bisa mengakhiri doanya dan akan kasih ke yang lain doa. Oke. Untuk yang pertama, saya akan undang Pak Jeffrey Miharja untuk membuka dalam doa. Pak Jeffrey, silakan Pak, waktunya 2 menit Pak. Masih di mute Pak, Pak Jeffrey masih mute Pak. Ya, shalom brother and sister in ANZ ya. Saya sungguh mengucap syukur hari ini pertama kali kita bisa mengadakan persis metodenya kita pakai dengan nasional yang tiap hari Senin pagi jam 5 pagi di Jakarta. Dan tadi sudah dipaparkan semua oleh Bro Carlos. Kiranya kebiasaan ini yang kita mulai pertama menjadi suatu kebiasaan yang baik untuk yang positif, dan saya akan mengutip satu hal karena kita di ANZ ini rindu untuk bertumbuh, bukannya bertumbuh saja tetapi yang terlebih penting adalah berbuah lebat bahkan. Dan saya mengutip satu ayat di dalam firman Tuhan yang diambil dari Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Mari kita berdoa saudara-saudara sekalian. Kami sungguh mengucap syukur Bapa di dalam surga untuk kasih setia dan pemeliharaan-Mu kepada kami dan terkhusus anak-anak-Mu di ANZ ini. Kami bersyukur kalau pada sore malam hari ini kami boleh dikumpulkan melalui Zoom meeting. Kiranya Tuhan menolong kami, memberkati kami agar supaya apa yang kami doakan biarlah semua ini boleh menjadi suatu permohonan yang baik dan boleh mengembangkan semua pelayanan di ANZ ini menjadi suatu kesaksian yang hidup. Terima kasih Bapak, kami mohon penyertaan-Mu untuk 1 jam ini ke depan dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon semuanya ini. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Pak Jeffrey. Sekarang kita akan dengar pujian dari Bro Dharma. Kami datang di hadirat-Mu dengan satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Kami datang di
sehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya, bagi kami Kaulah segalanya, bagi kami Kaulah segalanya. Baik, untuk doa yang pertama akan dibawakan oleh Bro Arifin. Bro Arifin minta tolong doa untuk chapter Sydney CBD, untuk ketua untuk CP-nya Bro Widarma, juga langsung dilanjut dengan Bro Hendra mewakili Bro Daniel. Bro Hendra minta tolong berdoa untuk chapter Sydney Northwest. Ya, masing-masing durasinya 2 menit ya, Bro. Bro Arifin, silakan pertama Bro, berdoa Bro. Oke, kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami panggil, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur untuk sore malam hari ini. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, Kau sangat baik dan teramat baik. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Pada kesempatan yang baik ini Tuhan, kami datang merendahkan hati. Kami mau berdoa Tuhan untuk Full Gospel CBD yang ada di Sydney Tuhan. Kami berdoa untuk chapter presidennya Bro Widarma. Mari Tuhan, Kau urapi Bro Widarma, Kau pakai Tuhan, punya hati seorang gembala, punya hati yang menyala-nyala, punya hati yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tuhan boleh mengurapi, boleh pakai supaya chapter Sydney CBD ini boleh tumbuh, boleh berbuah lebat bagi kerajaan, bagi kemuliaan-Mu. Kami rindu Tuhan nanti kalau sudah onsite Tuhan, sudah dibuka semuanya Tuhan, kami rindu biarlah banyak jiwa-jiwa yang akan Tuhan kirimkan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau, banyak jiwa-jiwa yang rindu akan Engkau. Tuhan tolong semuanya, Tuhan pimpin semuanya, supaya chapter ini boleh tumbuh, berbuah sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan chapter CBD ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Ya, Bro Hendra silakan. Ya, kita doa ya. Tuhan, terima kasih Bapa atas berkat-Mu Tuhan pada sore hari ini Tuhan, pada kesempatan hari ini Tuhan, kami bisa punya kesempatan untuk berdoa Tuhan, untuk bersekutu dengan-Mu Bapa. Tuhan, kita ingin mengangkat Tuhan, mendoakan Sydney Chapter Northwest Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami ingin mendoakan leadernya Tuhan, yaitu Bro Daniel Sanusi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau punya rencana yang dahsyat Tuhan dalam hidup dia Tuhan. Kau berkati dia Tuhan, Kau urapi dia Tuhan. Kau jaga dia Tuhan, setiap langkahnya Tuhan. Firman-Mu selalu memenuhi hatinya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami ingin mendoakan keluarganya Bapa, supaya tetap takut akan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu untuk hidupnya dan keluarganya dan Sydney Chapter Northwest adalah rancangan yang luar biasa Tuhan, bukan rancangan kecelakaan Tuhan. Kami percaya Tuhan ada harapan dan masa depan Tuhan di dalam chapter itu Tuhan. Tuhan, kami juga ingin mendoakan buah-buah Tuhan yang di dalam Sydney Chapter Northwest Bapa. Kami percaya Tuhan, apapun yang attach ke dalam Jesus Tuhan akan berbuah Tuhan. Kami percaya buah-buah itu Tuhan akan lebat Tuhan, dan orang akan melihat Tuhan ada Engkau di dalam mereka. Terima kasih Bapa, kami percayakan Sydney Chapter Northwest Tuhan atas leadership Daniel Sanusi Bapa, yang terbaik Tuhan yang Kau pilih. Haleluya. Amin.
untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Baik, untuk selanjutnya saya akan mengundang Pak Ferry Chandra dari Adelaide untuk menyampaikan testimoni doa yang pertama. Pak Ferry sudah siap, Pak Ferry? Waktunya 5 menit ya Pak, durasinya Pak. Boleh di-unmute Pak Ferry. Ya, Masih. baik Pak, makasih Pak. Silakan Pak Ferry. Oke, ya pertama-tama saya kenalkan diri dulu. Mungkin ada beberapa yang belum kenal. Saya Ferry Chandra dari Adelaide. Untuk pelayanan saya di Full Gospel udah cukup lama. Sejak dari Pak Gunawan dulu mungkin ya. Kalau ada yang kenal sama Pak Gunawan, ya kemudian dibuka chapter di sini. Ya, dengan perjalanannya waktu, ya kami tidak terlalu mungkin besar atau ya ada suatu saat kita sangat lemah, tidak ada kekuatan sama sekali ya untuk bisa berkembang, tapi satu saat kita juga bisa cukup ada beberapa banyak orangnya, tapi kami percaya Tuhan selalu memberikan apa yang diberikan kepada kami sesuai dengan rencananya. Jadi kami hanya berdoa dan puji Tuhan sampai saat ini Adelaide chapter masih tetap ada dan berdiri. Jadi itulah yang kita terus berdoa dan minta didoakan juga sama teman-teman semua supaya bisa terus berjalan, dan kami yakin Tuhan mempunyai rencana yang indah buat kita semua, karena inilah kesaksian saya di mana kalau memang Tuhan mau menjalankan, cukup lama yang di Adelaide ini masih tetap ada. Itu saja yang saya mau berikan, walaupun tidak seperti apa yang kita harapkan, sesuatu yang spektakuler, keajaiban Tuhan, tapi inilah saat ini masih tetap berdiri dan kita terus berjalan bersama-sama dan saling mendoakan. Semoga ya tentu lebih banyak orang lebih percaya kepada Tuhan Yesus di kemudian hari. Oke, itu aja kesaksian dari saya. Nggak panjang, tapi kira-kira mudah-mudahan berkesan bahwa Tuhan memberikan semuanya ini bukan selalu yang enak, tapi ada yang nggak enak. Tapi di belakang itu semua mempunyai maksud.
Terima kasih. Ya, terima kasih. Ferry, luar biasa Pak Ferry. Kita support sama-sama dalam doa Pak Ferry. Saya percaya Pak Ferry juga Tuhan tempatkan di Adelaide pasti menjadi berkat bagi banyak orang Pak Ferry. Amin. Ya. Bro Terima Widarma, kasih. silakan Bro Widarma. Ajar ku mengerti segala rencanamu, ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatanku. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah, menurut kehendak-Mu terjadilah, menurut kehendak-Mu terjadilah. Baik, untuk selanjutnya kita akan berdoa untuk New Zealand. Saya boleh minta Pak Joni Ang berdoa untuk New Zealand, berdoa untuk kegerakan Tuhan di New Zealand, Pak Joni, atau step-step yang ada yang sudah Tuhan percayakan di New Zealand. Pak Joni, waktunya 2 menit, Pak. Silakan, Pak. Ya Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa, Engkau berikan kami bisa tinggal di New Zealand Bapa, negara yang penuh dengan madu dan susu, penuh dengan kedamaian Bapa. Kami mohon Bapa, jangan biarkan kami yang terlena Bapa, karena kami terlalu Engkau berikan kenikmatan sehingga kami jadi lupa, jadi jauh dari Engkau Bapa. Kami mohon Bapa kiranya Engkau berkati kami, berikan kami kegerakan Bapa untuk tetap meskipun Engkau berikan kami kenikmatan, kenyamanan hidup di negara yang penuh kedamaian, penuh keindahan ini Bapa, kami tetap mengandalkan Engkau Bapa. Kami tetap berserah kepadamu Bapa. Tolong Bapa, pakai kami semua di sini Bapa untuk dapat lebih aktif lagi Bapa, untuk dapat menjangkau banyak-banyak jiwa Bapa, untuk semakin dekat dengan Engkau Bapa, tidak hanya mengandalkan dari pemerintahan saja Bapa semuanya, tapi semuanya kami serahkan, kami hanya mengandalkan Engkau Bapa. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami Bapa, karena tanpa Engkau tidak mungkin kami dapat tinggal di negara yang penuh dengan keindahan kedamaian ini Bapa. Bapa, tolong Bapa, agar Engkau bukakan jalan bagi kami semua di sini Bapa, agar kami tetap lebih mengenal Engkau, tetap dapat untuk dapat menjangkau banyak jiwa Bapa, semakin dekat dengan Engkau Bapa. Bapa, kami serahkan juga para pemimpin negara ini Bapa, supaya semakin mereka juga dapat takut akan Engkau Bapa dalam memimpin negara ini Bapa, sehingga negara ini menjadi negara yang
yang penduduknya semuanya taat dan mengenal Engkau Bapa. Kami serahkan pemimpin negara ini, seluruh penduduk di sini Bapa, untuk semuanya menjadi takut akan Engkau Bapa, semuanya mengenal Engkau Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk lebih dapat mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur banyak bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk lebih dapat mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Baik, sebelum kita teruskan doa kita akan mendengarkan motivational speech dari Pak Vincent Wijaya. Pak Vincent, silakan Pak Vincent, waktunya 10 menit Pak. Ya, tolong saya boleh share screen ya. Satu ayat aja. Boleh share screen? Belum bisa nih. Udah jadi co-host, Pak. Oke. Iya, mudah-mudahan ini 10 menit bisa nututi ya. Sebetulnya ini bahan untuk setengah jam atau 1 jam ya. Oke, saya mau singkat aja. Ayat ini saya dapatkan dalam sebuah perenungan sebetulnya. Kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, sebetulnya untuk apa sih kita ini ada di dunia? Kenapa Tuhan menciptakan saya? Kenapa saya ada di sini gitu ya? Lalu juga menjawab juga pertanyaan, kenapa saya juga ada di FGBMFI, dan kenapa saya menjadi seorang suami dari seorang istri yang bernama Huni? Lalu tujuannya apa sebetulnya? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini kalau kita bisa mengerti the ultimate answer, ya, itu kita akhirnya
hidup kita itu akan lebih terfokus dan kita tidak kehilangan banyak waktu dan hal-hal yang sia-sia. Ya. Nah, saya dapatkan satu ayat dari Wahyu 4 ayat 11, ya. Wahyu 4 ayat 11 ini adalah pasal 4 itu semua berbicara tentang pemandangan di surga, ya. Kalau saya bacakan di ayat sebelumnya, di ayat 10-nya dikatakan, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, baru ayat 11 ini, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Nah inilah, jawaban inilah seharusnya merupakan introspeksi bagi kita semua. Why we are here? Why God creates us, gitu ya. Terjemahan lain dari King James mengatakan, Thou art worthy, O Lord, to receive glory, honor, and power, for Thou hast created all things, and for Thy pleasure they are and were created. Jadi teman-teman ini ya, bahwa Anda dan saya itu ada di dunia ini, diciptakan Tuhan, itu untuk kesenangan Tuhan, for Thy pleasure, ya. Nah, setiap makhluk hidup patut mengerti bahwa ia diciptakan untuk seseorang yang lain, yaitu God, Lord, pakai huruf besar semua L-O-R-D, Lord, the Lord. Saya percaya manusia tidak akan mengalami krisis identitas kalau hal ini dipahami dengan benar, ya. Nggak ada lagi orang yang menghamburkan waktunya dengan sia-sia, ya, apalagi mau bunuh diri, ya, kemudian mulai membanding-bandingkan antara dirinya sendiri dengan orang lain, kenapa orang itu lebih hebat, kenapa orang itu lebih jago, kenapa orang itu lebih berhasil. Enggak, ya. Teman-teman, kita diciptakan oleh Tuhan itu sangat unik dan spesial, ya. Saya berbeda dengan Pak Adam, saya berbeda dengan Pak Halim, saya beda dengan Pak Widarma, dengan Pak Denis. We are all created with special and unique, dan masing-masing itu nggak bisa diperbandingkan, ya. Kenapa? Ya, yang satu katakan mungkin juga kalau yang dikasih muka ganteng, jangan bangga dan kegantengannya, tapi kalau ganteng itu, apakah kegantengan dan talenta yang diberikan itu dipergunakan untuk memuliakan Tuhan atau tidak, gitu ya. Nah, kata pleasure di dalam bahasa Yunani itu telema. Itu punya arti, kalau diterjemahkan itu ada 63 kali, 63 kali, yang paling banyak adalah kehendak, will. Jadi memang nggak salah, oleh karena kehendakmu, ya will. Keinginan yang kuat, desire, ya. Dan ada satu yang diterjemahkan benar juga adalah kesenangan, pleasure, ya. Jadi ayat 4, Wahyu 4 ayat 11b itu bisa dibaca sebagai berikut, dan untuk kesenanganmu lah semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi teman-teman ingat baik-baik, Anda dan saya itu ada di dalam dunia ini untuk kesenangannya Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, ya. Dan kita bukan diciptakan untuk kesenangan kita sendiri. Musuh yang paling utama bagi seseorang adalah ingin dihormati, ingin dipuja, ingin disembah, ya. Makanya di ayat ke-10 tadi, Wahyu 4 ayat 10, mahkota seluruh orang-orang itu dilemparkan di hadapan Tuhan. Mahkota itu berbicara seorang raja yang disembah, dihormati, dipuja. Nah, di hadapan Tuhan kita harusnya nggak ada lagi itu, ya. Berarti kalau saya juga preaching nggak mau lagi lah. Gimana pendapat Anda?
apakah bagus atau enggak. Percayalah, pokoknya what we do, ya, apa yang kita lakukan, pasti Tuhan, kalau dengan arahan Tuhan itu adalah sesuatu yang terbaik. Ya, udah nggak usah pikirin pujian manusia, penyembahan manusia, ingin dikagumi, dihormati, kita lempar semua. Ya, yang paling penting adalah bagaimana Anda dan saya bisa menyenangkan Tuhan kita. Tentu kalau hidup kita ada dosa, nggak mungkin hidup kita itu bisa menyenangkan Tuhan. Impossible. Maka sebetulnya keselamatan itu, teman-teman, adalah bagaimana Anda dan saya itu bersih dari dosa, tanpa cacat, tanpa celah, dan cemerlang di hadapan Tuhan. Seperti di dalam Efesus 5 ayat 27 dan ayat-ayat lain. 1 Yohanes 1 ayat 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab kamu kudus. Setiap ada celah, noda, itu pasti kehidupan kita tidak menyenangkan Tuhan. Dan saya ingin berkata lagi, yuk kita yang ada di Full Gospel, cek diri kita, apakah yang kita lakukan sudah menyenangkan Dia enggak dengan kita berada di Full Gospel. Why we are here in Full Gospel? Ya, cek baik-baik. Apakah saya sudah lakukan bagian saya yang terbaik untuk memuliakan Tuhan? Apakah saya sudah melakukan bagian saya untuk menyenangkan Tuhan dengan ada di Full Gospel? Demikian juga dengan role kita sebagai di keluarga. Apakah saya sudah apakah role saya sebagai suami itu sudah menyenangkan Tuhan, atau saya masih nggak baik di mata Tuhan? Ya, kalau kita sebagai orang tua, apakah kita sudah role kita itu menyenangkan Tuhan di dalam keluarga kita? Kita cek. Pasti semua yang hal-hal berbau kejahatan ataupun hal-hal yang tidak layak dan tidak terpuji seperti KDRT, ya, kata-kata yang kasar kepada pasangan hidup kita, harusnya sudah tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Karena hidup Anda dan saya ada dan ciptakan Tuhan itu untuk menyenangkan Dia. Ya, Yesus berkata senantiasa di dalam Yohanes 8 ayat 29 dikatakan, aku senantiasa hidup berkenan kepada Bapa. Luar biasa sekali, saudara. Statement ini, aku senantiasa mau hidupku berkenan kepada Allah Bapa. Nah, bagaimana dengan Anda dan saya? Ini sebuah introspeksi aja. Kalau mau saya kasih motivational speech ini, sebuah introspeksi aja, termasuk bagi diri saya, saudara. Apakah saya sudah menyenangkan Tuhan? Baik itu saya sebagai kepala keluarga, saya sebagai seorang suami, sebagai ayah daripada anak-anak saya, juga sebagai grandfather daripada cucu-cucu saya. Sekarang saya bisa katakan cucu-cucu karena ada 2 cucunya, saudara, ya. Jadi demikian juga dengan kalau saya sebagai MVP, apakah saya sudah menyenangkan Tuhan dengan role saya MVP? Nah, sekarang saya ingin menggugah Anda semua. Cek apakah Anda seorang RD, apakah Anda seorang RD, RVP, ya, chapter presiden, dalam role Anda dan saya di masing-masing FGP MFI, apakah sudah kita menyenangkan Tuhan atau tidak? Menyenangkan Tuhan senantiasa adalah hidup mau berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Dan teman-teman, ada satu ungkapan bagus sekali ini, ya. 2 menit sisa. Saya quote dari Rick Warren, ya. Dikatakan demikian. You were made by God and for God. And until you understand that, the life will never make sense. Saya terjemahkan, kamu atau kita diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Dan sampai kamu atau kita mengerti hal itu, hidup tidak akan pernah masuk akal. Jadi hidup itu akan masuk akal kalau kita bisa mengerti bahwa Anda dan saya itu diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Allah menciptakan kita untuk dirinya sendiri. Kita diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kita diciptakan untuk mendatangkan kesenangan bagi Dia. Sebab itu kepuasan hidup bukanlah hak. Kesenangan hidup adalah hasil langsung dari menyenangkan pencipta kita. Saudara, teman-teman, kalau Anda dan saya dipanggil dalam bidang masing-masing, saya sebagai investment banker,
Pak Adam sebagai pengusaha yang bergerak di bidang printing, ya Pak Halim, lain-lain dan lain-lain, semua setiap orang punya panggilan masing-masing. Biarlah di bidang, di area di mana Tuhan tempatkan kita menjadi saluran berkat Tuhan, menyenangkan Tuhan, berkenan senantiasa kepada Tuhan. Dan tanda kita berkenan kepada Tuhan adalah kalau hidup Anda dan saya didapati tidak bercacat, bercela, dan kudus di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, ini sebagai introspeksi aja. Cek 24 jam sehari, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Apakah ada perbuatan-perbuatan kita, bahkan pikiran, perkataan dan perbuatan kita yang tidak layak di hadapan Tuhan. Cek juga aktivitas mana yang tidak berbuah, yang nggak fruitful. Potong semua itu. Ya, ada dua yang dangerous sekali. Ya, waktu yang idle dan waktu yang sangat-sangat sibuk sehingga kita lupa Tuhan. Kalau idle, leha-leha, ya comfort zone, itu juga bahaya sekali. Daud jatuh karena comfort zone, ya comfort zone bahaya sekali. Tapi orang bisa jatuh juga kalau sibuk sekali untuk urusan cetak uang, cari uang, sampai lupa Tuhan. Nah, teman-teman, kita jangan masuk dalam dua ekstrim tadi, berleha-leha dan kehilangan waktu untuk Tuhan. Kita balancing our life, ya. Kita gunakan waktu kita yang seimbang, dan biarlah kita didapati tidak bercacat, tidak bercela, dan kudus di hadapan Tuhan. Saya ingin tutup 1 menit terakhir dengan satu lagu aja. Menyenangkanmu, menenangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Mohon maaf terlalu pendek, tapi saya mau sharingkan ini nanti di Tomang chapter tanggal 9, kalau nggak salah tanggal 19, ya, dengan judul ini, ya, Life with a Divine Purpose. Tuhan Yesus memberkati kita semua, teman-teman. Terima kasih, Pak. Oke, Pak Vincent, kita akan lanjut lagi, saudara. Kita akan berdoa, tapi kita akan menyembah Tuhan lagi. Bro Widarma, silakan, bro. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Bagai Bapa yang takkan pernah Kau melupakanku. Bagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesus. Ku kan minum air-Mu, bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Baik, selanjutnya kita akan sama-sama berdoa khusus untuk chapter di Brisbane. Nanti Bro Carlos Halim akan memimpin kita. Lalu setelah Bro Carlos, lanjut Ibu Helen akan berdoa khusus untuk LOF
yang ada di Sydney ini ya Ibu Helen ya. Waktunya masing-masing 2 menit ya, Bro Carlos dan Ibu Helen. Silakan Bro Carlos. Oke, thank you. Bapak, kami ambil waktu ini untuk berdoa, kami minta campur tangan Tuhan, kami akui bahwa Engkaulah Tuhan di atas segala-galanya. Kami menyembah Engkau, kami memanggil nama-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau telah memanggil kami untuk melakukan pekerjaan Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa di akhir zaman ini. Kami berdoa khusus untuk chapter yang ada di Brisbane ini Tuhan, Engkau pakai Full Gospel chapter Brisbane ini untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada, supaya chapter ini boleh terus berkembang, boleh terus maju untuk member-member yang sudah ada, semua tim yang sudah ada, Tuhan Engkau beri hati supaya mereka mau terlibat lebih lanjut lagi, terlibat lebih dalam lagi dengan Full Gospel chapter Brisbane ini. Dan untuk member-member yang ada, mereka boleh semangat untuk datang menghadiri chapter meeting juga, Bapak. Kami minta Engkau berikan kami hati seorang hamba, hati yang mau melakukan pekerjaan Tuhan di kota Brisbane ini, menjangkau jiwa-jiwa. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan Engkau sanggupkan, Engkau mampukan semua tim yang ada di chapter Brisbane ini untuk semuanya boleh bekerja bersama untuk memenangkan jiwa-jiwa yang ada. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mempunyai rencana yang indah untuk chapter Brisbane ini, dan chapter ini kami berdoa supaya Tuhan Engkau multiplikasikan jumlah-jumlah orangnya, dan tidak hanya sekedar in terms of quantity, tapi juga in terms of quality. Orang-orang yang datang itu boleh hidupnya diubahkan, ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang lahir dari chapter-chapter ini Tuhan, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Bapak, beri kami kerendahan hati, supaya kami boleh melakukan tugas dan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Servanthood leadership, itu Tuhan Engkau berikan kepada setiap pengurus anggota yang ada, supaya melalui chapter ini nama Tuhan boleh terus dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan chapter ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amen. Father, we come before you tonight. We just want to say thank you. Thank you that you have given us to be able to meet up tonight, Lord God. I thank you for just your blessing, Lord God, in every day of our lives. Tonight, we just want to come before you. We want to pray for LOF, Lord God, in Australia, also New Zealand. Father, as you know, each and every one of us, especially as mothers and as wives, Lord God, we are all, responsibilities and very busy with our own lives. But Father, you know each and every one of us, Lord God. You know our hearts. You know that we are here to want to please you and want to serve you. So Father, at this particular time, I pray for blessing for every single woman that are in LOF, Lord God, in New Zealand, also in Australia. May you, touch every single heart, Lord God, that they open up their heart to continue to want to serve you, Lord God, in every way. Father, we pray that as time goes by, that we will see just the move of your spirit, Lord God, in every single one of the ladies, Lord God. We pray for your blessing upon every single woman, Lord God, every women and their family, as well as their husband, not only just to be supportive of their husband, but also just your kingdom, Lord God. So Father, I just trust and know that may your will be done in our lives, in each and every one of us. And we pray for a special blessing upon each and every one of the ladies, Lord God. We thank you for this time. We praise you in Jesus' name. Amen. Udah ya? Ya, udah. Silakan Bro Widarma. Allah Roh Kudus, penuhi kami, ku rindu kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu
Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan testimoni doa yang kedua yang akan dibawakan oleh Ibu Suwani dari Perth. Silakan Ibu Suwani boleh menyampaikan testimoninya untuk memberkati kita semua. Ibu, waktunya 5 menit ya Bu ya. Silakan dibuka Bu, masih mute Bu suaranya. Masih mute Bu suaranya. Oke, Shalom. Shalom. Terima kasih untuk kesempatan ini. Dan hubungan kebetulan kalau dalam kesaksian kita boleh menceritakan perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita semua percaya bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi bukan kebetulan, tapi semua karena Tuhan punya maksud, punya rencana dalam kehidupan kita. Kejadian yang pernah saya alami sebenarnya dialami oleh rohani saya, tapi saya ikut terlibat di dalamnya. Kisahnya begini, saya punya seorang sahabat rohani, saya sebutkan namanya Ibu Gunawan, yang usianya cukup jauh di atas saya, dia lebih senior. Kami akrab karena dia membuka persekutuan doa di rumahnya, dan setiap 1 kali dalam seminggu, setiap hari Selasa, saya membantu di persekutuan doa tersebut, dan kami begitu akrab, kan bersama, doa bersama, sharing bersama, dan keintiman persahabatan rohani. Satu hari, suaminya mengalami Alzheimer. Jadi, makin hari makin parah, sehingga saat kondisi ini menggelisahkan si saya ini, Ibu Gunawan ini. Satu hari dia demikian khawatir, sampai timbul pemikiran di dalam dirinya, bagaimana kalau satu saat dia dipanggil pulang, maksudnya Ibu Gunawan ini kalau dia dipanggil pulang duluan sama Tuhan, bagaimana dia bisa meninggalkan suaminya seorang diri. 3 anaknya di luar kota semua, dan mereka hanya berdua di rumah dengan pembantu-pembantu, dan mereka sudah cukup senior usianya. Dan kemudian kegelisahan ini dia sharingkan kepada saya. Gimana ini kalau saya sampai meninggal duluan? Gimana Pak Gunawan ini? Karena keadaannya, kondisinya semakin parah. Kadang itu malam masih gelap ya, pukul 3 pagi, pukul 2 pagi, Pak Gunawan ini sudah bangun. Dari tidurnya keluar, dia buka jendela dan sebagainya. Sehingga Bu Gunawan ini juga harus selalu mengingat-ingat, kunci pintu rumah harus selalu diambil. Kalau tidak, dia khawatir Pak Gunawan ini keluar dari rumah dan akan menyulitkan. Nah, karena saking dia pikirkan terus, kegelisahannya ini menjadi satu kekhawatiran dan ketakutan. Dia sharing begini kepada saya, gimana seandainya solusinya, dia mulai sekarang ini mencarikan calon istri untuk suaminya. Karena dia merasa kalau ini dia harus berjaga-jaga. Kalau dia sampai meninggal duluan, sudah ada calon istri buat dia. Loh, saya diajak berkata begitu, terus dia juga diskusikan kepada saya siapa-siapa yang sekiranya sesuai untuk sebagai calon istri untuk Pak Gunawan ini. Saya diajak diskusi seperti ini ya, tentu saja saya bingung dikasih calon si A gimana. Gimana menurut saya kalau si A, lalu si B, ada beberapa calon, lalu si C, gimana ini, yang mana yang cocok? Tentu saja saya tidak bisa menjawab. Wah, gimana juga
ini solusi yang aduh terlalu mendahului Tuhan saya kira. Yang saya pikir belum tentu si Ibu Gunawan itu meninggal duluan, tapi kenapa dia sudah memikirkan terlalu jauh gitu. Setiap kali saya kasih tahu, jangan mikir itulah, bawa dalam doa. Tuhan pasti memberi yang terbaik. Tapi dia berhari-hari seperti itu, padahal saya ini kenal dengan dia, bersahabat dengan dia itu karena saya mau meneladani dia. Teladan dari seorang yang sudah lebih dulu ditangkap oleh Tuhan, lebih jauh, lebih senior dari saya mau belajar dari dia, yang punya jam-jam doa setiap harinya itu tepat berdoa jam 3, jam 6, aduh dia selalu. Jadi saya ini justru mau meniru teladan dia. Tuh, saya kaget juga ini kok jadinya seperti ini, malah dia gelisah, khawatir, takut, malah jadi stres. Dia nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Jadi ceritanya makan tak hendak, tidur tak nyenyak. Dan seringkali telepon saya. Nah, kalau telepon itu maunya mendiskusikan si calon yang cocok untuk Pak Gunawan. Jadi saya ini tanda petik agak sebel juga kalau diajak diskusi seperti itu. Akhirnya satu sore dia telepon saya, coba tolong kamu datang ke sini. Kebetulan rumahnya tidak jauh dari tempat tinggal saya. Sebelum berangkat, saya itu dalam hati saya itu kasihan lihat dia stres. Sudah nggak bisa senyum, nggak bisa ketawa, susah makan, susah tidur. Saya sebagai sahabat saya ingin memberitahu gimana gitu. Saya ingin dia tuh nggak ngalami stres seperti ini. Nah, sebelum berangkat saya itu juga nggak doa yang khusus di kamar enggak. Saya cuma membatin aja. Tuhan tolong sahabat saya ini, tolong Ibu Gunawan ini. Saya ingin menolong tapi saya nggak tahu Tuhan, saya nggak mampu. Biar Tuhan tolong campur tangan untuk menyembuhkan dia. Dalam hati nurani saya kemudian seperti ada jawaban. Ajak dia nyanyi. Tuh, ajak nyanyi. Ajak nyanyi apa nih Tuhan? Kemudian timbul juga dari dalam hati saya, El Shaddai. Oh, ajak nyanyi El Shaddai. Jadi, oke lah, saya berangkat. Oh, saya ajak nyanyi El Shaddai. Seperti itu ada suara dalam hati saya. Tapi jujur, jawaban seperti ini kok, sepertinya kok apa ini iya sih dari Tuhan kok cuman nyanyi, ajak nyanyi El Shaddai gitu aja sih kok sepertinya ya kita sebagai manusia tentunya mengharapkan Tuhan itu memberi jawab yang wah, yang spektakuler begitu. Tapi jawabnya cuman ajak nyanyi El Shaddai. Dan oke, saya berangkat sampai di rumahnya saya lihat dia sudah menunggu di ruang tamu. Begitu saya masuk, dia melihat saya, dia berkata begini, kamu tahu, aku nunggu kamu datang tadi, aku buka buku pujian, aku ngomong sama Tuhan, aku buka buku ini dan lagu apa yang saya dapati itu yang akan saya nyanyikan, dia bilang gitu. Kamu tahu nggak aku dapat lagu apa? Dia nanya gitu. Saya jawab, ya nggak tahu dong. Apa El Shaddai? Saya tanya. Loh, dia kaget luar biasa. Dia bilang, loh, kok tahu kamu? Loh, saya nggak tahu, saya cuma nebak aja. Bener, El Shaddai dia bilang. Nah, ini kan bukan satu kebetulan. Mau berangkat, dalam hati saya diberitahu, ajak nyanyi El Shaddai. Sampai di sana dia bercerita bahwa dia dapatkan lagu El Shaddai juga. Jadi ini saya percaya ini bukan perbuatan manusia, tapi ini benar-benar perbuatan Tuhan. Tuhan campur tangan. Kemudian saya ceritakan pada dia, kalau saya tadi mau berangkat, saya juga suara hati saya mengatakan ajak nyanyi El Shaddai. Jadi ini pekerjaan satu roh. Saya percaya ini pekerjaan Roh Kudus. Saya katakan kepada dia, kemudian saya katakan juga inilah Tuhan bekerja. Tuhan tidak membiarkan
Ibu Gunawan. Jadi Tuhan turut bekerja. Benar-benar Roma 8:28 bahwa Allah bekerja untuk dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ini benar-benar dari Tuhan. Tuhan peduli. Sekarang apa masih mau terus berpikir seperti itu dan mau mengecewakan Tuhan, mau mendukakan Roh Kudus? Apa enggak salah pemikiran seperti itu? Saya beritahu seperti itu. Kemudian ayo kita doa. Saya doa, setelah itu saya minta dia juga doa. Nah, setelah dia berdoa, saya lihat wajah yang berubah. Senyumnya keluar, dia tertawa, seperti dibangunkan dari tidur, seperti disadarkan. Dia bilang, iya ya, kenapa kok bisa aku seperti itu? Aduh, minta ampun dia. Bilang, minta ampun sama Tuhan, sudah mendukakan Roh Kudus, sudah mengecewakan Tuhan. Dan saat itu juga sembuh stresnya, kembali dia bisa tertawa. Dan ini luar biasa. Yang awalnya saya tuh merasa, kok Tuhan kok nolongnya kok cuman gini aja sih, kok ada nyanyi El Shaddai. Saya jadi ingat Naaman yang sakit kustanya hanya disuruh menceburkan diri ke sungai 7 kali, dia juga merasa kecewa. Kok begini sih? Apa iya ini dari Tuhan ada kekecewaan? Tapi luar biasa. Tuhan bekerja dalam hal yang kecil untuk menjadikan sesuatu yang besar dan benar-benar menjadi kesembuhan bagi sahabat saya ini, Ibu Gunawan. Jadi pelajaran buat kita semua bahwa pikiran kita bisa diganggu, digoda oleh iblis. Tapi karena kemurahan Tuhan, semua kesembuhan terjadi dalam sesaat. Terima kasih kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Iya, terima kasih Ibu Suwani. Bro Widarma, silakan Bro. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Baik, selanjutnya kita akan terus berdoa. Kita akan berdoa buat Young Movement, gerakan anak-anak muda di Full Gospel ini. Saya boleh minta Bro Andrew untuk bawa dalam doa, Bro. Waktunya 2 menit ya, Bro. Silakan, Bro. Yap, mari kita tundukkan kepala. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan untuk malam hari ini ya Tuhan. Kami berkumpul satu sama lain Tuhan melalui Zoom ini ya Bapak. Dan kami percaya Engkau hadir tempat ini ya Tuhan.
Dimanapun kami berada Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Kau ada di sebelah kami dan Kau ada mendukung kami Tuhan dalam program ini, dalam doa malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan Yesus, pada malam hari ini Tuhan, khususnya kami mau berdoa untuk anak-anak muda Tuhan, untuk yang movement Tuhan di dalam Full Gospel ini ya Bapa, khususnya untuk FGB MFI di ANZ ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau sudah siapkan Tuhan, pejuang-pejuang yang muda ya Tuhan, yang berhati mulia Tuhan, yang berhati melayani Engkau ya Tuhan. Biarlah ya Bapa, Engkau kumpulkan mereka Tuhan, dan Kau kembangkan kami lagi ya Bapa, dan kami percaya Tuhan, pada saat anak-anak muda berkumpul ini ya Tuhan, kami punya semangat yang baru Tuhan, kami punya semangat yang menggebu-gebu Tuhan untuk menyembah dan memuji Engkau ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Kau sudah siapkan pasukan-pasukan ini ya Tuhan, yang akan membawa tinggi nama Engkau ya Tuhan, membawa tinggi nama Engkau Tuhan di kota ini, di negara ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang movement ini akan bergerak Tuhan, akan bergerak lebih dahsyat lagi ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, dengan kepemimpinan Tuhan dari yang Kau percayakan Tuhan, kami percaya Tuhan dalam Full Gospel, dalam wadah ini ya Tuhan, kami bisa mengumpulkan anak-anak muda ya Tuhan, yang mungkin hilang Tuhan sebelumnya Tuhan, tapi bisa kembali kepada jalan-Mu ya Tuhan, dan bisa menggebu-gebu Tuhan melayani Engkau kembali ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan kirimkan orang-orangnya Tuhan, Engkau akan kirimkan Tuhan pelayan-pelayan-Mu yang setia Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan kami percaya Tuhan, yang movement ini akan bergerak Tuhan sepenuh hati Tuhan dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, satu negara ini ya Tuhan, Australia, New Zealand, dan juga Indonesia Tuhan, itu semua pasti akan dimenangkan ya Bapa. Di dalam nama-Mu Yesus, kami persembahkan doa ini ya Tuhan. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Thank you. Sekarang kita akan mendengarkan closing speech dan pengumuman jika ada dari RT kita, Pak Adam Teja. Silakan Pak Adam. Thank you Pak Halim. Betul-betul hari yang luar biasa. El Shaddai, God Almighty, itu betul-betul message untuk hari ini. Sangat luar biasa. Hari ini saya lihat yang hadir ada 16 orang dari Jakarta, Auckland, Adelaide, Brisbane, Perth, dan Sydney. Ini hari yang luar biasa, mulai yang sangat luar biasa. Terima kasih untuk Pak Jeffrey Miharja yang telah membuka dan memulaikan acara doa seperti ini. Kita akan terus berdoa sebulan sekali tiap hari Rabu pertama. Nah, bagi teman-teman yang juga rindu ya untuk encounter God, itu ada acara National Prayer Meeting yang diadakan tiap hari Senin pagi jam 8.30 waktu Sydney atau jam 5.30 mulainya 4.30 waktu waktu Indonesia bagian barat. Saya anjurkan teman-teman kalau ada waktu hadir, karena itulah satu acara yang bisa dibilang highlight of FGB MFI, di mana 170 sampai 200 orang hadir tiap pagi, tiap Senin pagi, dan itu memulaikan semangat yang sangat baik. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua yang telah berdoa untuk chapter dan daerah masing-masing, terutama Pak Vincent yang telah memberi trailer ya, buat apa yang Pak Vincent akan sharing di Tomang chapter, Life with a Divine Purpose. Nah teman-teman, don't miss this one. This is gonna be a very good event ya. Saya always got blessed by Pak Vincent punya sharing, karena saya tahu ini bukannya disiapkan hanya 5-10 menit, ini disiapkan berhari-hari dengan penuh isi dari hati dan juga dari kuasa Roh Kudus. Saya juga mau sharing juga, ini ada beberapa event ya yang saya recommend dan saya harap teman-teman di sini bisa hadir. Coba saya cari. Oke. Nah, saya share yang pertama adalah ini adalah event join virtual meeting yang di-hosted sama kita ANZ dan juga dengan Kalimantan. Kita mengundang pembicara yang sangat baik, Reverend William Lau dari Houston, Texas. Don't miss this one.
Brother Arifin Hugh juga akan memberikan testimoni. Jadi pastilah ini pasti meledak. Keren. Ya, ini meeting dalam bahasa Indonesia, jadi undang teman-teman yang lain juga ya. Terus ini satu event lagi ya, don't miss. Karena ini teman kita Pak Halim, Pak Vincent sudah menyiapkan dengan berminggu-minggu, berbulan-bulan. Ini event namanya Joint Regional Convention, di mana kita bisa mendengar Ketua Dewan Penasehat Pak Bernard dan juga kita punya National President. Juga kita akan mendengar dari Pak Vincent dan Pak Kis dan Pak Willy Cornelius. Ini event yang jangan miss ya, don't miss. Oke, apalagi yang saya akan bacakan. Oh ya, oke. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum submit FGBMFI Mars videonya, tolong disiapkan karena Pak Halim udah nggak tahan ini. Dia udah nggak tahan untuk edit. Ini bakal sesuatu yang sangat luar biasa. Saya udah lihat teman-teman yang udah submit, thank you so much. Andrew, saya belum lihat tapi udah submit. Herman, wah Herman baru cukur. Good haircut, bro. Oke, ya begitu saja. Thank you so much. Thank you for coming. So we'll see you next week. Karena kita akan mungkin ya kita pasti akan ada Zoom meeting lagi, tapi nggak tahu kita bakal Zoom meeting bakal berapa kali lagi ya, karena kelihatannya Sydney bakal out of lockdown very soon. Praise the Lord. Thank you Pak Halim, saya serahkan kembali. Terima kasih Pak Adam. Kita sebelum tutup oleh doa oleh Pak Vincent, mungkin Pak Vincent atau Pak Jeffrey ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup acara malam hari ini? Ya. Saya nggak ada. Saya menambahkan sedikit aja bahwa Regional Convention itu adalah konvensi tahunan yang sifatnya compulsory ya. Sebagai FGB Men itu memang kita taat kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga FGB MFI, di mana disebutkan setahun sekali seluruh anggota beserta dengan kepengurusannya itu ikut konvensi ya. Cuman karena memang sekarang ini adalah masa COVID, maka diadakan secara virtual ya. Sebetulnya kalau enggak seperti tahun-tahun sebelumnya, kita bisa diadakan di Perth, di Sydney atau di Melbourne ya. Mudah-mudahan tahun depan ya. Tahun depan kita adakan di Sydney ataupun di Queenstown. Queenstown itu di mana? Apa termasuk masuk daerah apa Pak Jody Ang kali ya itu daerahnya ya? Hah? New Zealand. Iya. Itu bagus sekali Pak. Itu mungkin sekalian kita adakan konvensi, kita juga bisa sightseeing juga ya. Bagus sekali. Very nice. Itu like gambar di sana tuh kayak betul-betul lukisan kayak lukisan ya, betul kayak lukisan. Siap, Pak Vincent. Siap nih supaya New Zealand ini benar-benar berkibar ya. Ingat baik-baik that we are created for thy pleasure ya. Oke. Mesti sering dikunjungi Pak. Mesti sering dikunjungi New Zealand. Iya. Biar bisa bertumbuh. Ya, oke itu aja tambahan. Jadi Regional Convention itu adalah ya compulsory ya, karena kita anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita mengatur hal itu. Ya, saya rasa itu aja tambahan dari saya. Terima kasih Pak Vincent. Oke Pak Vincent, kalau gitu boleh berdoa Pak. Kita tutup Pak malam hari ini Pak. Doa tutup. Yuk. Kita berdoa. Bapak terima kasih untuk doa bersama sebuah event ataupun acara yang bagi kami adalah satu terobosan. Engkau telah memberikan bagi kami hikmat pribadi lepas pribadi untuk semua kawan-kawan yang bisa melahirkan doa dengan semua acara one by one, semuanya sangat bernas, sangat berisi. Biar Tuhan, kami butuh Tuhan agar acara bulanan ini terus dapat berlangsung
dengan hikmat yang daripada Engkau yang telah Kau berikan pada kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih dalam hidup kami butuh senantiasa pimpinan Tuhan. Dan sebagaimana message yang kami tangkap daripada Tuhan pada sore hari ini, bahwa hidup kami adalah untuk menyenangkan Tuhan semata-mata. Yes, Lord. Thank you, Lord. Dan Engkau mendapati kami ketika Engkau datang yang kedua kali, ada iman di dalam hidup kami, dan hidup kami didapati tidak bercacat, tidak bercela, tidak bernoda, dan kudus penuhnya di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Roh Kudus yang akan memprotek, memelihara, dan memimpin seluruh kehidupan hamba-hambamu, anak-anakmu di ANZ ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berbagian dalam acara ini. Sampai berjumpa bulan depan. Acara sekarang kongko-kongko. Silakan yang ingin live atau ngobrol-ngobrol. Adam, silakan. Wah, ini udah lama sekali nggak ketemu Ibu Suwani ya. Ketemu terakhir 4 tahun yang lalu di Malang ya Bu ya. Waktu saya khotbah. Itu apa masih mute Bu? Masih mute Bu. Pak Iwan tolong mute-nya Pak. Ya. Ya, Pak Vincent. Wah, senang sekali. Jadi kakek grandfather dari dua grandchildren. Cucu ya. Iya, udah 2 cucu, Pak. Tapi saya masih kalah sama Bapak sama Ibu lah, ya. Kita jauh lebih tua. Kita masih kepala 7. Iya, iya. Baru 2, Pak. Baru 2. Jadi tapi sudah cucu-cucu lah. Kalau lebih dari 1 kan sudah bisa ngomong cucu-cucu gitu ya. Saya senang sekali tadi Ferry tampil. Ferry masih online, Ferry. Oh, Ferry enggak. Ferry udah jalan, Pak. Pak Ferry sudah dia ada kebutuhan dia. Apresiasi khusus berikan kepada Widarmali. Udah nggak ada bedanya dengan Handoko Swito. Wah, ini luar biasa. Justru ada lagu-lagu ini jadi kita benar-benar dibawa oleh suasana atmosfer doa gitu. Iya. Bagus sekali. Terus pertahankan. Terus mungkin tingkatnya tingkat Don Moon. Kalau Handoko Swito kan pakai gitar. Kalau ini udah pakai keyboard. Jadi itu one step ahead, one step higher. Tadi itu kesaksiannya kan El Shaddai lagunya Bu Suwani itu ya. Bukan suatu hal yang kebetulan toh Pak Widarma tuh El Shaddai juga habis itu lagunya. Iya. Betul nggak? Wow, amazing. Wah, kalau seperti kayak gini harus punya at least 100 inventory lagu ya, at least. Memang luar bisa. Oke. Luar biasa. Dulu saya mungkin sempat ada punya 50 inventory lagu lah Pak. Sekarang cuma banyak lupa Pak. Dulu ya ikut KKR sebagai worship leader, tapi ya sekarang udah pada lupa karena nggak dipakai. Jadi sekarang makanya kalau ada kesempatan ya 1-2 lagu ingetin lagi, revive. Ya. Tapi kalau bagus ingetin Pak lagu Vincent juga bisa main gitar sambil nyanyi itu iya sesuatu Pak. yang sangat memberkati. Amin. Iya, mudah-mudahan ini talenta lain kalau nanti nggak bisa kepakai lagi jadi talenta nyanyi aja. Oke. Bagus sekali ya, spiritnya bagus sekali, atmosfernya Pak Adam. Bagus sekali ya. Thank you Pak Jeffrey. Ya, thank you Pak Vincent. Bagus sekali ini ya. Ya. Yes. Tapi yang sebenarnya kalau saya bilang ya Pak Vincent ya, ini bisa menggerakkan presiden chapter untuk berdoa di chapter masing-masing, mulai mendoakan mereka punya chapter sendiri-sendiri. Ini kan kali ini kan bersama-sama. Kalau boleh ditularkan begitu, tiap chapter berdoa, presiden chapter yang akan memimpin dan membimbing member-membernya begitu. Saya pikir goalnya ke sana sehingga bisa ada pertumbuhan dan ada pergerakan. Karena chapter ini kan ujung tombaknya begitu. Kita rindu nih, saya setuju Pak Joni Ang, ayo cepat New Zealand
kita grojok sehingga revive, sehingga betul-betul alive, ya. Siapa? Justru mesti sering dikunjungi Pak, sering dikerojok biar bertumbuh. Iya. Kalau nggak tidur terus Pak. Pokoknya Pak John Yang sediakan aja 3 atau 4 atau 5 anggota, kita nanti grojok, ya. Nanti akan berkembang lagi, 5 jadi 7, 7 jadi 9, 9 jadi 12. At least kalau 12 sudah seperti murid Kristus, Pak, udah jalan gitu. Jangan pakai Yudas tuh, Pak. Nggak ada Yudas tadi. Nggak ada Yudas kan. Iya. Oke, good. Ini setiap pertemuan full gospel itu sekaligus kita bergabung dengan love. Jadi nggak lagi pisah. Ya, LOF juga. Karena ini doa bulanan, Pak. Jadi LOF dilibatkan, Pak. Enggak, maksudnya setiap pertemuan kita sebulan 2 kali malahan. Oh ya, wow. Sebulan 2 kali. Ini my beloved wife, Pak Iwan, Ibu Suwani. Ya. Ibu Ni. Ibu Ni. Kenalin Pak pacar saya. 34 tahun lalu. Time flies ya, Ijen. Iya, Pak Iwan dan Ibu Suwani, kemudian. Iya. Gimana? Iya. Luar biasa nih ANZ nih. Ya, Perth juga mesti bangkit lagi nih, Pak Iwan. Perth. Ya, Pak Jeffrey. Ya, so far Jumat nanti pertemuan kita meeting rutin di Pak Gunawan. Sebulan 2 kali bersama-sama dengan. Kapan kita mau terbang ke sana nih? Kita sudah boleh terbang ya. Ke Perth boleh nggak ya? Sudah terlaksana 2 kali pertemuan outreach dengan masyarakat umum. Itu paling nggak datang 80 orang loh. Soalnya ada makannya murah. Kalau yang Perth saya sering dapat ya dari ibunya suka LOF Perth suka bintang. Ya, jadi gabung sekarang kegiatannya Full Gospel dan Love gabung. Nggak sendiri-sendiri. Ya. Mudah-mudahan semuanya apinya nyala semua di setiap provinsi dari ANZ. Ya. Ya, saya rasa ANZ mungkin bisa gerakan begitu ya. Bahkan seluruh Indonesia saya rasa. FGB Indonesia, FGB, MFI, seluruh Indonesia bisa meetingnya gabung aja udah sama lo. Ya. Nggak perlu sendiri-sendiri. Bapak-bapak kalau nggak ada LOF-nya pasti akan memblay juga, Pak. Iya. Di belakang pria yang perkasa ada wanita-wanita yang bijaksana. Itu perlu. Yang hadir waktu Pak Adam, Bu Helen sharing, ayo. Pokoknya Pak Iwan, kalau bapak-bapak didukung oleh istrinya, waduh, itu akan bukan lagi tambah 1 tambah 1 2, tapi 1 tambah 1 bisa 1000 loh. Maksudnya spiritnya, bukan apa-apa spiritnya. Ya, betul. Yang jelas, dia bagian tulang rusuk kita kan? Iya. Tulang rusuk juga lebih kuat, Pak. Iya. Yang jelas tulang rusuk yang dicopot itu 1 aja. Iya. Jangan sampai 4 yang dicopot. Mau lu dicopot 4. Iya. Nanti RKB tanggal berapa? November saya? 4. Di acara RKB Pak Iwan dan Ibu Suwani nanti ikut juga. Kemarin kan acaranya Pak Adam dan Helen yang bicara, ya. 2 minggu lagi tanggal 4 November kalau nggak salah. Sorry, 2 November. Saya dan Huni akan bicara, Pak. 2 November. Oke. 2 November. Judulnya bukan lagi 2 tapi 1. Bukan 2 tapi 1 judulnya. Bukan 2. Bukan 2 tapi 1. Oke. Iya. Good tema.
Ya, 2 November Pak. Nanti akan di sharing juga itunya flyernya ya. Passcode-nya, flyernya Ya. tolong di sharingkan. Ya. Flyer. Itu agak seru tuh Pak. Bukan 2 tapi 1. Mungkin Ibu Suwani dan Ibu ini juga mau bersaksi boleh loh ya. Bukan 2 menyatukan yang 2 itu jadi 1 tuh aduh angelnya luar biasa itu. Ya, boleh ya Bu ya. Bu Suwani boleh sama Pak Iwan boleh bersaksi ya. Boleh loh. RKB tanggal 2 November. Cuman itu memang malam itu. Oh, sorry jam 2. Jam 2 berarti jam 6, Pak. 6 waktu waktu Sydney atau jam 4 waktu Perth karena beda 2 jam kan. Ya, saya di Perth. Ya, waktunya perfect kan? Waktunya kan jam 4 4 PM. Ya. Jam 2 Jakarta jam 3. Enggak, jam 2, Pak. Ya, jam waktu 3. Perth jam 3. Sekarang Perth dengan Jakarta bedanya 2 jam atau 1 jam? 1 jam. Oh, oke, berarti jam 3, Pak. Jam 3. Perth. Ya. Kita jam 6. Oke, kalau Tuhan izinkan nanti saya ikut. Ya. Oke, ini udah konfirmasi ya, kita masukin loh kesaksiannya. Pokoknya Pak, satu periode dalam kehidupan Bapak dan Ibu tuh yang berbicara bukan lagi 2 tapi 1. Apa aja yang dikira kita itu mesti 1 gitu ya. Please, ini kan pasti pengalamannya udah banyak sekali nih. Karena Bapak lebih senior dari saya. Saya baru 34 tahun pernikahan, kalau Pak Iwan dan Ibu Suwani kan sudah much more. Bukan masalah pengalaman lebih banyak, tapi perintah dari atasan saya harus ikuti. Amin. perintah dari DC harus saya ikuti. Pak Joni juga tolong istri ikut juga ya Pak. Semua ikut nih kalau bisa. Kan waktunya kan pas ya. Iya Pak. Karena jam berapa Pak Joni? Di sini sekarang 10:30. Waduh, 10:30. Thank you. Sekarang sama Jakarta jadi 6 jam nih Pak. Udah daylight saving. Waduh. Makanya sorry, kemarin nggak bisa ikut Pak, soalnya nggak apa-apa. 1 di sini. Oke, kalau tanggal 2 November itu 2 November itu Bapak jam 8 startnya, jadi masih Ya, belum tidur 8, itu. Jam 8 masih oke lah. Kalau jam Ya, 8 masih oke. Ya, oke. Kalau udah jam 2 12 November. ke atas, wah, lagi sambil ikut bisa ketiduran ntar Pak. Oke, masih semua. Thank you. Oke, thank you semua ya. semuanya. Thank you buat kehadirannya. Pak James, Herman, Andrew, Iwan, Mas Wandi, Pak Arifin, Pak Joni, Oke, Vincent, sama-sama Halim, semuanya. Dharma. Thank you Oke, semua. God bless. God bless.